Di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ya ini penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nah, saya akan bacakan. Ini adalah kisah yang menarik. Ini juga mengenai kisah orang yang berharap kepada Tuhan. Tadi kan 12 tahun. Pak, saya 20 tahun. Nah, ini ada yang lebih lama. 38 tahun. 38 tahun ya. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, yang pertama kali masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, mungkin juga ada yang masuk angin, saya tidak tahu. Tapi kasihan yang buta dan yang lumpuh selalu kalah cepat dengan yang lainnya. Nah, Alkitab mencatat begini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia berkata, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Nah, saudaraku, Alkitab mengatakan orang itu berbaring di situ. Mungkin dia sakit entah lumpuh atau setengah lumpuh atau apapun lah ya. Nah, tapi begini, yang menarik adalah orang itu tetap punya pengharapan meskipun sudah 38 tahun. Dan puji Tuhan, hari itu dia bertemu dengan Yesus yang kebetulan mampir ke kolam Bethesda. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Bahwa dia menceritakan setiap kali ada malaikat turun, aku sedang berjalan, orang lain mendahuluinya. Dan ketika orang lain mendahuluinya, orang lain itu yang sembuh. Saya selalu kalah cepat selama 38 tahun, kalah cepat. Saya memang tidak tahu ini malaikat Tuhan seminggu berapa kali. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Mungkin satu waktu saya akan mencari tahu. Ini kisah ini malaikat Tuhan itu masuk ke kolam Bethesda dan menggoncangkan itu seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, tapi selalu dia ketinggalan. Nah, saudara bisa bayangkan ini orang ketinggalan selama 38 tahun. Saudaraku, tidak banyak orang yang bisa bertahan 38 tahun. Banyak orang mengatakan, orang ini ditanya Tuhan, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya malah ngelantur, gak karu-karuan. Harusnya kan jawabannya mau atau tidak. Saudaraku, mungkin jawabannya juga sama dengan kita. Ketika orang, "Ayo percaya kepada Tuhan." Aku sudah 20 tahun berdoa. Ya, sama dengan kita. Ketika orang itu ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia menceritakan, "Aku mau, tapi setiap kali aku berjalan, aku kalah cepat dengan yang lainnya." Mungkin orang tidak menjawab yang ditanyakan. Ditanya mau sembuh kok jawabannya cerita, kalah cepat masuk ke kolam. Saudaraku, mungkin ya kita bisa, ini orang kurang iman. Oke, kita bisa mengatakan begitu. Tapi ini orang tetap punya pengharapan. Selama 38 tahun.
Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudara, malam hari ini saya berdoa entah berapa lama. Berapa lama saudara dan saya punya masalah. Saudara, saya punya masalah, saya punya ketakutan masa depan, saya punya kekhawatiran masa depan. Saya harus jujur bahwa bukan berarti kalau saya menyampaikan firman Tuhan saya tidak punya masalah. Ya, masalah yang sama kita hadapi, pergumulan yang sama kita hadapi, baik yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Dan sebagian mungkin dari kita sudah sangat akrab dengan masalah itu dan kita berpikir, sudahlah, mungkin selamanya aku akan bergaul karib dengan masalah itu. Nah, Alkitab paling tidak mencatat ada 12 orang, satu orang yang punya masalah selama 12 tahun. Dan kalau itu saudara belum anggap terlalu lama, sekarang ada yang 38 tahun. Artinya begini, Pak, saya 58 tahun, atau saya 68 tahun, atau saya 78 tahun. Artinya begini saudaraku, tidak masalah berapa lama engkau punya masalah. Tidak masalah, mungkin engkau sudah menganggap bahwa masalah itu merupakan bagian dari kehidupanmu. Tapi saya berharap malam hari ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saya mendorong, naikkan level pengharapanmu itu. Saya katakan, Tuhan, aku mau berharap lagi kepadamu. Aku mau berharap campur tanganmu. Aku berharap akan jalan keluar yang daripadamu. Aku berharap yang terbaik segera datang. Aku berharap mujizat yang daripadamu. Aku berharap terobosan yang daripadamu, Bapak, Ibu, dan semua saudara.